Halo teman-teman kelas tunas muda yang tentunya semakin keren. Perkenalkan, nama kakak Adi dan kakak sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Cipeganti, Bandung. Jadi kalau buat teman-teman ke Bandung, boleh main ke tempat kakak ya. Sebelum kakak menyampaikan cerita Alkitab, ada 2 pertanyaan yang kakak mau tanyain sama teman-teman. Ya, yang pertama, teman-teman masih ingat nggak cerita yang disampaikan Kak Dorcas dan Kak Lulut 2 hari kemarin tentang seorang tokoh? Namanya siapa? Daniel. Yes, pintar. Pertanyaan kedua, teman-teman masih ingat nggak inti cerita Alkitab 2 hari kemarin? Coba teman-teman ingat. Teman-teman ingat-ingat ya, ingat nggak? Lupa? Astaga. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kak diingetin ya. Di hari pertama kita belajar bahwa anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Di hari kedua kita belajar bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hikmat. Jadi ketika teman-teman butuh bantuan, pertolongan, berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Ya. Ayo kita buka Alkitab kita teman-teman dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Sebelum kakak lanjutin cerita Alkitab ini, kakak mau tanya, teman-teman punya sahabat enggak? Di rumah, di sekolah, atau dimanapun pernah punya sahabat? Punya ya, Kak Adi juga punya sahabat. Pernah nggak teman-teman dikhianati sahabat sendiri? Kak Adi pernah. Gimana rasanya teman-teman? Sakit teman-teman. Ya. Sakitnya tuh di sini teman. Ketika kita dikhianati oleh teman dan sahabat sendiri. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh namanya Daniel. Ya. Dia dikhianati oleh temannya sendiri dan sampai dibuang ke gua singa. Nah, menarik ya, kita mau baca teman-teman. Teman-teman boleh baca kisah ini di rumah. Tapi Kak Adi mau cerita. Jadi pada waktu itu teman-teman di kerajaan Media Persia ada seorang raja namanya Darius. Ya. Raja Darius ini berencana mengangkat 3 orang wakil raja ya yang akan ditempatkan untuk mengurus semua kerajaannya. Dan salah satu orang tersebut namanya Daniel. Di antara 3 orang wakil raja itu, hanya Daniel yang paling cerdas. Daniel ini paling pintar teman-teman. Kenapa dia pintar? Kenapa dia cerdas? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Nah, pada akhirnya si Raja Darius ini memutuskan untuk memilih Daniel untuk menjadi wakil utamanya untuk mengatur kerajaan Media Persia. 2 orang temannya ini nggak seneng teman-teman. Ya, dia nggak seneng Daniel yang dipilih. Akhirnya mereka bersekongkol untuk mencari salah Daniel. Ya, dicarilah salahnya si Daniel ini teman-teman. Namun mereka nggak menemukan satu kesalahan pun yang Daniel lakukan ketika dia menjadi pejabat di istana Raja Darius. Pekerjaan Daniel bagus, gak ada salah. Hanya satu yang menjadi titik lemah Daniel, teman-teman. Daniel ini orang yang taat beribadah. Ya. 1 hari 3 kali dia menghadap Tuhan untuk berdoa. Ya. Hebat Daniel ini. Nah, akhirnya teman-temannya yang gak suka ini bersekongkol, teman-teman. Bersekongkol mereka menghadap raja dan meminta kepada raja untuk mengeluarkan sebuah peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya adalah dalam 30 hari semua orang warga negara Media Persia tidak boleh menyembah Tuhan. Tidak boleh meminta apapun kepada Tuhan. Mereka hanya boleh meminta dan berdoa kepada Raja Darius. Dan kalau perintah ini dilanggar, maka hukumannya adalah masuk ke gua singa. Serem ya? Serem teman-teman. Gua singa itu serem. Kandang anjing aja serem teman-teman. Apalagi gua singa. Ketika Daniel mendengar peraturan ini disahkan, apa yang dilakukan Daniel? Daniel pulang ke rumahnya, dia masuk ke kamarnya, dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah Tuhan.
Menarik ya. Daniel nggak takut. Daniel nggak menghindar. Daniel memilih tetap setia kepada Tuhan. Daniel memilih tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia tahu konsekuensinya. Dia akan mati. Dia akan dibuang ke gua singa. Dan benar saja teman-teman. Gak lama kemudian teman-temannya datang. Mereka menangkap Daniel ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka membawa Daniel kepada Raja Darius dan berkata, Daniel melanggar perintahmu, Paduka. Dan sesuai dengan aturan kerajaan Media Persia, maka Daniel harus dibuang ke gua singa. Raja Darius sedih karena Daniel ini orang baik, orang pintar. Akhirnya sang raja cuma bilang kepada Daniel, Daniel, kiranya Tuhan yang kamu sembah melepaskanmu dari singa. Lalu dibuanglah Daniel ke gua singa. Mati nggak teman-teman kira-kira? Kalau orang dibuang ke gua singa, mati teman-teman. Ya, singanya lapar lagi, mati. Keesokan harinya Raja Darius buru-buru datang ke gua singa. Dia cari Daniel. Dia berteriak-teriak, Daniel, Daniel, apakah Tuhanmu menyelamatkanmu dari kumpulan singa-singa ini? Lalu Daniel menjawab, kekalah hidup Tuanku. Allah yang saya sembah menutup mulut-mulut singa itu dan menyelamatkan saya. Wah, Raja Darius senang sekali, teman-teman. Raja Darius senang. Lalu dia menyuruh mengangkat Daniel dari gua singa. Melepaskan Daniel. Lalu dia menyuruh musuh-musuh Daniel, teman-temannya itu yang mencelakakan Daniel untuk dibuang ke gua singa, teman-teman. Gusti Allah boten sare, teman-teman. Setiap perbuatan orang ada ganjarannya. Teman-teman Daniel lalu dibuang bersama keluarganya ke gua singa. Sebelum mereka mendarat ke gua singa, teman-teman, singa itu sudah menerkamnya, mencabik-cabiknya, bahkan menghancurkan tulang. Tapi Daniel selamat, teman-teman. Itu upah kesetiaan kepada Tuhan, teman-teman. Daniel memilih untuk tetap setia, walaupun dia tahu konsekuensinya bahwa dia akan mati, dibuang ke gua singa. Tapi dia tetap memilih setia kepada Tuhan. Daniel memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong Daniel. Kak Adi mau tanya sama teman-teman. Teman-teman pernah dibully karena teman-teman orang Kristen? Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus? Kak Adi pernah. Dulu Kak Adi pernah sekolah di sekolah negeri. Dan ada beberapa teman yang ngebully, ngejek pada kakak. Dia bilang, ngapain kamu percaya jadi orang Kristen? Tuhanmu mati disalib, nanti kamu mati juga, matinya disalib. Ngapain kamu nyembah Allah yang beranak? Kok kamu mau menyembah Tuhannya yang tiga? Mungkin teman-teman mengalami hal itu. Teman-teman dijauhi, teman-teman diejek, teman-teman dihina karena teman-teman percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar dari Daniel, teman-teman. Tetap setia. Tetap setia. Walaupun dia harus masuk ke gua singa, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus melepaskan kita saat kita mau setia kepada Dia. Jadi kalau teman-teman dibully, kalau teman-teman dihina, kalau teman-teman diejek, tetap setia. Doakan mereka. Ya, teman-teman ya. Jangan pernah takut teman-teman menyatakan iman kita di tengah dunia ini.
Apakah kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Ya. Anak-anak muda harus berani menyatakan imannya, menyatakan Yesus di tengah-tengah mereka, menyatakan kesetiaannya kepada Yesus di tengah. Ya. Bisa teman-teman? Daniel bisa. Kakak yakin teman-teman juga bisa. Karena roh yang ada dalam teman-teman adalah roh yang luar biasa, yang memampukan teman-teman untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Pesan kakak yang terakhir, tetap setia teman-teman. Ingat ya, kalau dibully, dihina, diejek, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Doakan mereka. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai dan menolong teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tetap keren. Tetap luar biasa. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.